welcome back to me Sam. Jadi kita berada di pondok sekarang guys. Kita sekarang ngambil tema yang berbau-bau nuansa alam guys. Dan kebetulan hari lagi hujan. Jadi memang sangat mendukung ya harusnya. Sangat mendukung ya. Cuma nggak tahu ini tolong kamera Sony sponsori aku ya. Soalnya ini tanya terus tak lagi. Soalnya hujan terus tak lagi. Garansi Inter. Ex-Inter. Ex-Inter. Apa bakaran sino ya aduh. Mama bea cukai bukan langsung apa bea cukai ya. Lanjut. Cuma jangan besar-besar potongan kau Aduh. Aduh kakak. Mobil khusus. Waduh. Ran. Lebih. Mau tanya lanjut. lepas kalau tanya kalau sejarah ini. Ordal. Dah. Jangan. Tidak disponsor. Tidak ada sponsor ya. Tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung ngobrol sama teman-teman gue guys. Yang sudah pasti ini teman-teman baik gue guys. Dari Palembang asli guys. Iya sih? Betul-betul Banjarmasin apa Palembang? Masih Palembang perbatasan. Waduh. Iya. Dan sebelah kiri gue ada Trio Zulantino guys. Bagi kalian yang udah nonton part 2, beliau adalah narsum utama kita guys. Asik. Waduh. Dan di sebelah yang ngerokok ini teman gua dari Fakultas UIN guys. Waduh, Fakultas UIN. Fakultas Dakwah guys. Ialah nama beliau adalah Iksan dan baju kami sama-sama hitam. Sudah pasti dia pasti lebih berpower dalam agama guys. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan kita sambut Jimmy sebagai pemilik pondok. Tepuk tangan lo. Itu ya. Ini. Lanjut. India kok. Lagi India. Dan mungkin kalian pada pengen tanya nih, kenapa kita syuting lagi hujan di tengah hutan, ada banyak suara jangkrik dan yang jelas di bawah pondok guys. Sesuai dengan tema kita, kenapa pondok? Why pondok? Tangan dulu. Bersama jangkrik di sekitar. Dan aman nih hujannya. Oke. Aman. Itu musuh utamanya saya itu. Udah mangkok. Ngapa entah apa? Ada banyu ya. Ting. Oke. Dia Oh kan itu siapa namanya? Rara ya. Parah. Rara hujan ya. Waduh. Kalau hujan. Why pondok? Kenapa di pondok? Soalnya beberapa konten podcast orang-orang itu tanpa menjudge ya, banyak yang ambil tema syuting di pondok tanpa menjelaskan kenapa di pondok. Nah sekarang kita bawakan langsung SAP, Sarjana Ahli Pondok. Masih. Tentu saja, Double gelar ya. Iya, tentu saja kepada sahabat Jimmy. Kenapa di pondok? Sebelumnya yang harus kita bahas dulu sebelum kenapa di pondok. Ini kan lagi hujan. Iya. Jadi Rasul tuh nganjur ke kalau kita hujan kita tuh harus berdoa. Apa dia doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Masih. Amin. Artinya apa kan? Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya Artinya apa Bang Messi? Aduh serius Ayo Sorry. Ini laga. Aduh susah dikat itu. Udah tahu aku. Bukan cekipin dulu. Jangan salah Pokoknya Allahumma sayyiban nafi'an artinya ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Waduh, amin. Semoga podcast kita bermanfaat guys. Amin ya Allah. Walaupun ada kerusakan kamera juga. Karena Logo Kemenang. apa tuh? Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Kukira tadi kata konteks. Sumpah, aku udah nge soalnya di situ. Oke. Jadi kalau kita sudah berdoa, insya Allah selain kita podcast ini juga bisa bermanfaat untuk umum yang dengar kenyang. Wah. Tepuk tangan lagi sekali lagi teman-teman. Amin. Kalau ada yang baik, diambil. Kalau ada yang kurang baik, biar jadi evaluasi gitu masing-masing. Amin. Subhanallah, masya Allah. Nah, balik lagi. Kenapa di pondok? Iya itu, apalah ya. Untuk bahan kita diskusi sama-sama kenapa di pondok. Cak Uji ini Anton apa sih? Aduh. Hah? Tolong pakai bahasa asli, pakai nama asli lagi. Aduh. Boleh.
Anton. Anton nih. Ini Tio ini. Tio ya. Tio, ini Tio. Anton Tio Aku Rahmat. Rahmat. Anton Tio Rahmat. Jadi Antomat, Tio Rahmat. Waduh, kayak Gua asal sih. Skorju. Jadi kenapa di pondok sebenarnya lebih relax ya? Lebih relax, lebih ngerasa untuk kita ngobrol daripada kita ngobrol di tempat lain yang bising-bising segala macem. Jadi otak kita tuh biasanya stuck. Kalau aku nggak tahu kalau kamu ngerasa sama gue ya. Terus juga ada suara nuansa jangkrik. Kalau ada bunyi jangkrik, ujung itu tandanya nak Hujan. belum balik belum hujan. Belum. Itulah makanya Ending hujan. berarti. Itulah makanya hujan tadi. Kalau hujan kita harus berdoa. Allahumma shoyiban. Masuk iban itu ya. Nafi'an. Artinya apa? Yang bermanfaat. Agak miskom dikit. Agak usumi gitu apa? Sama-sama ngobrol. Terus juga mungkin pondok ini nih beda dengan pondok-pondok yang lainnya, Anton. Siapa? Rahmat sama Habibi. Tio. Tio, Habibi. Tio, Anton sama Rahmat. Mungkin beda. Ini nih suatu ruang untuk diskusi. Ada beberapa yang sering didiskusi juga di sini. Yang lagi hype dari masalah apa? Perpolitikan duniawi, perbisnisan. Apalagi percintaan. Nah, salah satu topik yang paling hype sekarang ialah percintaan. Di pondok ini dibahas. Pondok ini dibahas. Berarti bolehlah pondok ini menyimpan banyak cerita. Nah, hidup banyak yang saya sebenarnya yang duduk di sini nih bukan serta merta ahli dengan percintaan, bukan. Tapi menyediakan ruang untuk berpikiran sama-sama untuk menyelesaikan solusi demi solusi. Ada. Kalau ada masalah Pondok. ke pondok solusinya. Kalau misalnya masalah korupsi Pertamina, Ke pondok juga. Diskusi juga. Rip. Aduh. Kalau masalah BG. Makan. Aduh. Aduh. BG ini apa plat nomor. Plat Jambi. Iya. agak ada penonton Jambi. Sorry. Singgung nih. Mana BG bukan BH kami bos. Itu. Rip. Iya kan plat. Oke lanjut. Aduh, baru kelihatan. Nah, Karena khusus podcast. Oh iya. Boleh lah kalau ini. AC Pop ini P-nya tuh, Po-nya tuh podcast. Aduh. Tadi sponsor ini. P-nya lagi. P-nya lagi Pondok Podcast. Masih. Podcast waduh. Boleh sih itu. Gila. Tolong Tapi- sponsori kami. Oh jangan deh. Ini Marlong sih. Marlong itu aduh jangan. Susah banget sih Marlong. Long time. Ini. Ini Marbangka. Wis. Ini espresso menggambarkan vintage. Masya Allah. Karena pondok nih vintage. Vintage. Oh kakek itu bahasanya. Oke. Soalnya Anu, masih di Sapa Jimmy tadi. Oke lanjut. Potong lagi sama. Sorry. Terus, apa itu? Percintaan. Ya, percintaan yang lagi habis sekarang percintaan. Bukan berarti yang di sini ahli percintaan kalau salah satunya melahirkan solusi demi solusi ya dak. Wis. Lagi. Nah, dari pondok ini kan galau nih biasanya ya dak, kawan-kawan kita ya dak. Siapa pun nih kadang siapa apa kan. Datang ngobrol ngopi kan. Biasanya nemu ke solusi. Oh biasanya ya. Biasanya nemu solusi. Solusinya itu dari mana sebenarnya? Dari apa ya? Dari komunikasi. Ada lagi kita tuh. Apa tuh? Kolbu. Hati ke hati. Tetembak kolbu itu boleh lah. Karena di sini percaya, prinsip kita percaya sama-sama di sini. Kalau misal barang itu tidak acak diselesaikan dengan di dunia, maka diselesaikan di Akhirat. Di pondok boleh akhirat. Sepertiga malam. ketiga malam. Oh, artinya apa ya kalau yang bahasa itu ya, bahasa Islaminya Misalnya mengadu ke yang di atas. yang melalui Sepertiga malam. tahajud itu yang kemasuk itu muter-muter lagi sampai besok. Sepertiga malam kan banyak. Oh iya. Asli kadang seru kan.
bahas-bahasan yang lain. Kadang juga ada percintaan sih sebenarnya, tentang kehidupan, tentang apa namanya itu, Quarter life crisis. quarter life crisis ya. Fase di mana setelah lulus tuh kita bingung ngapa ya. Oh iya. Itu ada di pondok ini. Ada di pondok kalau Solusi ya. solusinya ada di pondok kalau. Sebenarnya balik lagi, ini cuma ruang ada wadah tempat. Jadi sama-sama ngobrol, ketemu solusinya di sana. Isinya ada di misi. Apa tuh? Nggak ada ruang dan wadah, isinya balik-balik lagi ke prinsip manajemen. People, orang. People asing apa people? People. People. Ya, sorry. Oh iya. Read English. Read English ya. Ya, read. Ya, cek lah kira-kira. Agak dengar sedikit bahasa Inggris. Jadi, ketika ada wadah, ada orang. Masuk juga itu benar. Dan juga ada patokan juga. Kami kutip dari apa? Kata-kata dari Bang Gaber. Bang siapa? Bang Gaber. Bang Gaber. Iya, Bang Gaber tuh Tokoh. ini seniman. Seniman ya. Iya, seniman pokoknya cari BDG no. Bang Gaber. Jadi kami tuh ngutip kata-kata dia yang mungkin relate-nya untuk kita-kita di sini. Ada kata-kata, banyak kata-katanya itu yang bagus. Ini salah satunya. Kata-katanya itu yang bunyi. Terkadang obat dari permasalahan hidup adalah ngobrol. Wah, Nah itu kami taruh situ. keren Bang Aber. Taruh mana? Taruh Waduh. di pondok itu ada. Ada. Cuman lah hilang. Iya. Ditelan zaman. Adik kita setting lagi. Karena Setting lagi. Ngapa emang? Kalau Pakai diedit lagi ya. iya, karena menbudak biasa ya datang ya dak. Melamu nih. Dah kalah cerita, langsung lebih untal kah? Itu nah, baca. Jadi langsung cerita. Nah. Cerita tukar pikiran, tas ketemu solusinya. Itu. Sepakat tak kalau San? Tentang prinsip kalau sesuatu masalah itu harus diobrolkan. Kalau wabil khusus anak sepakat deh. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau tidak adanya mengobrol dan masalah itu dipendam sendiri, bisa jadi hal yang itu ngebuat kita stres. Oh, betul. Dan juga itu bisa mungkin dari kawan-kawan di sini ada yang pengen mengakhiri hidup dikarenakan tidak adanya mengobrol tadi. Setelah didatangkannya adanya wadah dan people orang dalam wadah tersebut untuk mengobrol, Tapi ngapo sampelnya harus mengakhiri hidup? mengakhiri. Soalnya ya agak sensitif ya di YouTube ya, mengakhiri hidup itu sebenarnya. Sorry. Ada apa aman ya. Karena banyak dari kawan-kawan yang mengurung diri dikarenakan tidak adanya teman mengobrol. Ada teman mengobrol, akan tetapi teman mengobrol itu seperti Rid Apa tuh Rid? Duan. Rid Duan. Apa tuh belum ngerti ya maksudnya? Itu Salah satu kita definisikan secara bahasa Yunani. Rid itu Rid dan Ridwan. Rid dan Duan. Ya, Rid dan Wan. Itu bukan bahasa Yunani sebenarnya, itu bahasa pondok, El bebelan. Pondok. Jadi Ridwan itu dia seolah-olah bisa nih, aku kemarin sendirian. Lu mak kau sedih? Aku lebih sedih dari kau. Kita tidak boleh cak itu sebenarnya. Terkadang seseorang itu pengen cuma ngobrol dan didengari, tidak butuh solusi. Itu sih menurut aku. Oh, iya. Betul itu ya. Nah, Aku sepakat sih. Ini masalah aku tuh di sini konteksnya tuh ya memang tidak seluruh hal tuh diobrolkan kan. Mungkin ada bahasan tentang hal sensitif, tentang hal individu kan, ataupun ya hal yang bersifat secret lah gitu. Cuman yang bener sih aku memang akhir-akhir ini lagi sering ngobrol sama teman-teman kan. Dan tempat aku ngobrol sudah pasti di mana, di pondok guys. Jadi untuk mencurahkan beberapa
masalah kehidupan gitu kan. Contohnya ya mungkin yang lebih relate-nya lagi tentang masa depan. Asik. Masa depan bukan selalu tentang hubungan kan, tentang cita-cita, tentang pekerjaan segala macam. Berarti saudara Anton ini sedang mengalami fase quarter life crisis. Oh, Masuk aku udah ngerti tema maksudnya. tadi. Tema lain tadi ya. Iya, dari pondok tadi. Kenapa harus pondok? Kenapa harus pondok itu? Ya? Karena mungkin kita jelaskan sedikit. Kalau saudara Anton tidak ngerti quarter life crisis itu di saat teman-teman kita sudah sukses, ada yang di umur 23 sudah menikah, ada yang umur 23 sudah jadi HRD, dan kita masih stuck di situ-situ lah. Itu namanya quarter life crisis, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu ada bahasa Indonesianya quarter life crisis itu ya? Apa bahasa Indonesianya? Quarter itu seperempat, ada sih. Life kehidupan, krisis masalah. Nah, Ada. mungkin seperempat masalah kehidupan. Oh, oke. Mungkin. Ya lebih tepatnya jenjang umur 20-an ke atas. Ya, Fase bingung dia. 20 sampai 25. Ah, Oh, sedang mencari jati diri ya? Nah, lebih ke itu. setelah lewat puber kan, masa puber masuk di fase bingung. Bingung nak mulai dari mana? Bingung nak kemana? Ya benar sih. Kata itigap harus mulai dari mana? Anjing mas. Masuk akal. Anjing. Tapi yang lebih masuk akal lagi, karena kita ini sebenarnya kan dunia kan tempat yang bingung Iya. atau alih akhir. Kalau udah bingung, berarti di Surga. Wes, tepuk tangan dulu owner kita. Aldi Tahir, panutan dia. Nah, kita tuh nge-mention Udah. mention orang-orang yang kata. Kata-kata. Oh, kutipan nih Pak ya Dan sebenarnya. juga kawan-kawan kalau bingung larinya kemana? Ke Tuhan dan ke kawan-kawan. Itulah mungkin kutipan dari owner pondok tadi, motivasi beliau untuk mendirikan pondok ini dan menyediakan ruang ini untuk bisa ngobrol. Dan fakta menariknya ngapo memang kalau dari gender ada penelitian ngatur ke bahwasannya perempuan dan laki-laki itu memang ada takarnya untuk dia kebutuhan tubuh itu ngobrol tiap hari. Dalam per hari itu perempuan itu 20.000 kato per hari. Sedangkan laki-laki 7.000. Oh, itu ini apa secara data ya? Secara ilmiah. Ilmiah ya, ilmiah. Tubuh itu dan gender perempuan tuh apa namanya itu butuh 20.000 kato untuk memenuhi kebutuhan dia per hari Oh. ngobrol. Sedangkan laki-laki itu 7.000. Memang kedengarannya kecil lah lanang dah elek. Jauh. Memang kenyataannya memang kita nih lanang nih yo tak perlu banyak cacicu hana ini segala macem. Cuman dari 7.000 itu balik takaran 7.000 itu apa terpenuhi dalam sehari? Yang cewek tadi. Yang lanang. Oh, yang mana? Yang Mulai cewek tadi A1 ya. yang cewek tadi yang satu. Iya. Ngapa satu, Sam? Ya karena memang aduh mendadak main ya aku langsung bingung lah sudah ngomongin. Nah, intinya itulah jangan bingung, guys. Kalau ada ya mak ngomong, misal di rumah kita, ibu kita lah ada, ayu kita atau bahkan pasangan kalian masing-masing yang istilahnya tuh cerewet tiap hari. Karena memang lagi memenuhi kebutuhannya. Nah, itu. Yang lebih bingung lagi, yang kita harus cemasi, kalau perempuan tadi dia jarang ngomong, karena itu nganggu kesehatan dia. Nah bukan cuma perempuan ya, laki-laki. Karena dari perempuan 20.000 ya kebutuhannya lebih besar. Laki-laki 7.000. Pertanyaannya dari 7.000 itu apa terpenuhi dalam sehari? Dalam. Itulah kalau lanang tuh ngoceh dewek tuh ya. Nah itu maka Iya, Dino itu ya. itu maka ada di
pondok solusinya. Masuk akal. Balik lagi pondok pondok LBB laku. Masuk. Sepakat. Tapi itu secara gender ya, maksud aku tuh apa pengelompokannya tuh mungkin apa terlalu general ya. Cuman kalau bagi aku, ngapa sih harus kita cari tempat ngobrol ya? Sebenarnya udah harus pondok kan. Iya benar. Cuman ngapa kita bisa kumpul di sini bareng, bisa ngobrol bareng karena bukan pondok yang ngisi kita yang ngisi pondok. Benar. Apa artinya? Sekarang kalau ibarat bahasa seni itu ya, pondok ini nih kuartikan sebagai rumah. Masih. India. Hah? Waduh, Rumah ke rumah. rumah ke rumah itu. Aduh, jangan bawa mention lagi gue. Jangan kalau ngekos. Rumah juga masih. Oh, rumah. Bukan kos ke Rumahnya kos. sementara. Oh. Itu. Nah, ngapa pondok bisa katakan rumah? Karena yang pertama kalau kita secara struktur ini sama-sama rumah, Ra. Tempat berlindung lah. Ada di atas tanah lah. Kita masih bisa istirahat di sana lah. Cuman kalau secara kolbu seperti yang saudara Rahmat tadi sedikit mention ya. Karena memang pondok ini nih selain kita bercerita dan juga mengungkapkan rasa bercerita, di sini juga tempat berbagi tentang luka. Karena terlalu banyak mungkin pondok ini bisa diartikan sebagai saksi bisu ya. Ya. Kalau dia bisa ngomong dia ngomong. Kalau dia bisa ngomong ya, disampaikan hasilnya. Mungkin dia yang ngingeti kita. Mano, trio, mungkin gitu kan. Karena mungkin jarang kesini gitu kan. Mano Iksan yang sering kesini, udah lama udah ngobrol kita. Nah mungkin itu. Lagi-lagi cak aku ngomong itu di bahwasannya bukan pondok yang ngisi kita yang ngisi pondok. Dengan apa? Dengan berbagai macam sejarah atau cerita atau cinta kasih ada segala macamnya. Dan sebenarnya makna pondok ini terlalu dalam sebenarnya. Karena lagi-lagi ya pondok bukan cuma di sini kan, masa itu kan. Banyak pondok-pondok di luar sana kan. Iya kan? Cuman apakah pondok di luar sana itu sama cak yang kita tempati ini? Apakah sama fungsinya? Contohnya apa? Banyak pondok yang di sawah-sawah itu pondoknya sebagai tempat naruh Jadi bukan. Bukan. naruh jerami misalnya. Iya. Alkiro heheho. Iya. Itu sensor manual. Jadi Sensor manual. ini apa? Game. Kurang lebih itu apa? Motivasi dan apa dia alasan didirikan pondok ini kurang lebih cak tadi ya kira-kira. Cuman Atau ada hal lain? ada hal lain Apa sebenarnya. like? Ceritanya ini agak sedih sebenarnya. Cak mana lah? Aduh. Ini sebenarnya Iksan sebagai senior pondok. Nah iya. Mungkin Rahmat. Rahmat sebagai senior pondok ini info Rahmat. ceritanya kan. Cak mana lah? Jadi pondok ini nih berangkat dari aku yang tidak baca keluar malam pada saat itu. Ah. Oh. Posisinya di rumah tuh ada ibu aku, abang aku waktu itu lagi kemana ya? Pokoknya abang aku waktu itu lagi sibuk. Terus juga adik aku Dwiko itu lagi mondok pesantren. Otomatis kalau aku pergi keluar melok main sama kawan-kawan malam-malam, jadi bos aku tuh ibu aku tuh di rumah sama adik aku cewek. Otomatis tidak baca, aku tuh bagi waktunya. Jadi terpikir aku nih, cak mana caranya aku tetap ngumpul sama kawan-kawan, aku tetap bergaul sama kawan-kawan, cuman tidak meninggalkan kewajiban aku untuk nyaga wong tua aku di rumah sih, sama adik aku. Dah pikir lamun kan, yolah terbesit bae. Apa cak mana caranya tongkrongan itu pindah ke di sini kan? Dah, yolah mikir waktu itu pondoknya ngarah sini nah. Pondok pertama sana. Kiblatnya. Kiblatnya gitu. Arahnya ke sana. Arahnya dengan air apain kalau misalnya. Arahnya ke sana. Awamnya tahunya kiblat tuh arah sholat. Wah. I'm sorry pribadi. Arahnya ke sana ada. Dah. Cuma ala kadarnya bae. Ala kadarnya bae untuk duduk-duduk bae ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi kan kawan-kawan dulu. Alhamdulillah kan ini juga antusias juga kawan-kawan kan sering kalau ngobrol main di sini kan.
dulu tuh belum ada fase-fase topik-topik yang mungkin agak berat, politik, bisnis, percintaan kan. Dulu ngobrol-ngobrol biasa ya kan. Mote, ngopi, Zaman sekolah, Iya, zaman sekolah dulu. Sudah karena ala kadar juga ya. Jadi tidak bertahan lama, sebulan 2 bulan ambruk, mau 12, mau 8 dulu ya. Waduh. Iya, rame kan hampir Semester mana malah? Semester mana? kecil, setengah dari sini mungkin. Yang 12 kacau. Ya, agak ada fotonya, kayak kita cari fotonya setengah, mau 12. Sampai kami tuh buat kursi-kursian juga untuk duduk dulu. Wih, seru kan pokoknya. Tapi posisinya tetap di sini. Ngadep situ. Ngadep situ. Yo, Tapi di sini masih? masih di sini. Oh, di situ. Iya. Saat itu dinding lo sini. Sandarannya di pohon ini dulu. Saking ke barang tidak kokoh, jadi nyender di pohon. Oh iya. Barang. Iya. Ya kan, hujan, panas kan. Dengan apa ala kadarnya tadi ambruk. Oh, di situ ambruk itu sedih juga. Kurasa bukan aku guys sedih, kawan-kawan juga sedih. Nah di mana kan duduk kan pada saat itu. Udah cak mana mikir lah. Ada salah satu kawan, dia nih ide, aku nih baca aja, bikin pondok aja kan. Kau siap lah bahan-bahan ini. Nah singkat cerita kami siap lah bahan-bahan itu. Sudah kami siap ke, sudah tak. Ajin capek aja ngerokok lu. Sudah ngerokok itu sampai sekarang udah tegak pondok itu. Sudah tegali tembik bambunya waktu itu kan, sudah arisannya belum rezeki waktu itu, sudah. Nah, nak niri gini, sedih sebenarnya. Tidak tahu inilah sudah ku cerita ku belum sama kawan. Ini eksklusif Eksklusif di ini sebenarnya. channel Paman Sam. Anjay. Mungkin budak-budak yang sering di sini juga. Tidak tahu tidak tahu. Mungkin ada beberapa. Aku juga belum sempat juga cerita-cerita asal kalian main sini karena mungkin ada topik-topik yang lebih penting kan pada saat kita kesini. Dan mungkin di saat ini bisa kita obrol. Jadi sebelumnya berdirinya yang mungkin agak kokoh sekarang ada. Jadi aku tuh sudah ambruk dan bikin pondok yang tidak jadi. Itu tuh aku tuh pikir, berarti nak bikin yang agak pakam dikit ada. Biar budak nih pacak tidur, pacak ngopi, pacak pokoknya ngobrol dengan nyaman ada. Minimal aja itu. Udah mikir-mikir pada saat itu sekolah juga. Nggak katik duit dan waktu itu ada motor tidak terpakai di rumah. Kebetulan ibu tuh beli motor, sudah ibu beli motor tuh untuk adik yang di pesantren. Adik yang di pesantren itu belum tahu balik kapan lah. Iya. Nganggur lah motor dulu, sedang motor lain tuh ada kan keperluannya tuh ada motor yang lagi tidak terpakai. Mikir lah, ibu, saatnya motor tidak terpakai, adik tuh masih lama balik. Daripada rusak tidak terpakai, lemah kita jual be. Siapa nak belinya kan? Motor apa itu kalau boleh tahu? Motor Vario. Vario Matic. ya. Jadi singkat cerita laju lah wajib kan asal ada yang nak belinya. Mungkin keadaannya itu tak boleh bagus ya. Cuman mandi pakai Masih layak pakai lah. masih layak lah. Cuman posisinya memang surat-suratnya itu belum dimbi di pemilik sebelumnya. Ada juga cuman belum dikasih gitu. Berhubung tetangga. Jadi kami yakin lah ada. Sudah ambil lah baik. Singkat cerita, bu aman apa dijual kayak itu kan? Aman bu, cuman harganya agak miring pada saat itu. Ibu kan, agak sangkut motor maling kan, ditangkap isi lob. Iya, ditangkap Isi lob. Isi lob ya. Aman bu, pokoknya sudah. Ada lah orang ngechat, banyak waktu itu orang ngechat di Facebook, kami jual di Facebook, ada orang ngechat. Nak ngecek ke rumah kan, ngabari dulu ibu sebelum budak itu ngecek ke rumah. Bu, ada budak nak ngecek motor. Keruan ke dulu ibu kan. Ini apa namanya? Cross check dulu ibu kan. Itu tuh isi lob 2 kali ibu ngomong kan. Bu, ini motor gitu, ngapa dia nak nangkep kan? Jadi kita tadi kan dengan nada yang agak kurang ajar lah kan, mungkin salah satu bentuk penyesalan sampai sekarang. Sudah ibu kan mencari itu nian kan. Tidak jadi budak enak ngecek ke rumah tuh. Dah maghrib ada lagi yang ngechat. Sudah ada yang ngechat tuh, ngontek. Yang ngechat yang maghrib itu harganya agak tinggi dari yang ngechat yang sebelum Nego-nego anda tinggi. Tidak nego, dia malah dikit ya nego. Itu yang bikin kami tertarik. Sudah singkat cerita ngomong lagi sama ibu. Itu kebetulan pada saat itu seingat aku sudah maghrib tuh budak itulah di lokasi. Kami pas nih anak berangkat sama abang aku azan isya, jadi kami sholat isya dulu. Abang sholat isya, aku sholat isya. Tahun berapa itu? Tahun berapa?
tahun berapa lah itu? 2022 Dua. ya? Oh, 2022. 2022 lah mungkin. Sudah sholat, ibu tuh sudah sholat juga pas nak COD. Tidak ada lagi ngomong sama ibu tuh, takut tidak boleh lagi, udah pikiran kan gitu kan. Padahal di situ lah letak doa awang tuh tadi lah sebenarnya. Iya apa tidaknya kan? Karena begitu dahsyatnya doa awang tuh tadi. Jadi tapi masih ngomong tuh lah, pas nak keluar ya lah habis setil kalau kan. Bu, jadi bu, nak COD di sini tapi tidak ada ke rumah. Nah, ibu, agak isi lo, kan? Ay bu, 3 kali itu, ay bu, ini tidak kalau, ini motor kita, mendia nangkep omong aku nih meli kan, bawa nih yang tetangga kita meli itu. Tetangga ya? Iya, keberanian itu kan, barang ini memang kita beli, bukan kita maling, kita maling takut kita beli. Ya sudah mencari itu ibu kan hati-hati weh, sama abang kebetulan waktu itu. Kalau berjadian kan tidak kelar kan balik dengan. Iya. Dah. Sudah itu singkat cerita COD-an lah di KFC. Nah balik lagi ngapa aku berani COD-an. Sebelumnya ada kawan aku yang pernah juga COD motor di luar bukan di rumah ada. Dan aku tuh melok dia keperluannya tuh, ay budak ini lagi baca COD keluar aman-aman deh. Badai kita tak baca, apalagi kita berdua. Apalagi juga COD-nya dekat rumah kita dulu lah. Dah singkat cerita berdua beradik lah ke KFC Demang tadi. Nah agak dagdikduk juga sebenarnya kan. Cuman tak tahu lah cak mana singkat cerita sampailah ke FC Demang. Di FC Demang teleponan kan. Kak kamu di mana Ji? Lah mulai agak curiga. Di sini Ji. Kamu motor apa? Jupiter merah. Ingat nih aku di waktu itu ngomong Jupiter merah. Sudah itu. Anu katik Jupiter merah. Oh aduh waktu itu. Ngisi bensin rupanya. Bukan bola COD gitu. Sudah itu aduh. Ini bapak-bapak pakai jaket hitam, jaket kulit dari depan marahi kami pakai masker waktu itu jalan bro saat dak lama tuh ada nyalip kan kami kan di dekat Alfamart ada Alfamart di KFC Demang Iya. coba di situ kami dia tuh di seberang di tempat ngisi pertalit agak jauh juga Oh iya. Lagi ujung ya, iya kalau pintu keluar. dia mantau dak lama tuh Avanza itu masuk saat depan kami ini nyawa motornya ngapo juga kami kan cara gitu dan nak nyolian selalu jadi really nih cerita ngapo juga sudah bawa dulu mana suratnya dah hati suratnya ada suratnya kan ngomong ada kan memang ada suratnya lagi di rumah be mana hati-hatinya motor apa ini jo berhubung kami tadi memang nak nyolian dan barang itu bukan barang curian jadi ngapo salah tidak payu aja kita masuk mobil itu aturan nak duduk depan kami tuh sapi nak duduk depan aturan Iya. Cuman ada salah satu isi lop yang agak ngapu udah ini karena mungkin isi lop yang nyuruh di depan tuh tahu bahwasanya barang tuh bukan barang malingan. Itulah sudah budak Oh ini ternyata plot twistnya tuh isi lop yang datang. iya isi lop Bener-bener isi lop. bener isi lop Berarti tidak meleset ya bang Nangke? tidak meleset ya? itu Khawatiran itu ya. asli Iya. jadi langsung melok langsung di belakang itu Hmm. di belakang apa bak mobil Avanza hitam itu Sama bang. sama banget cuman itulah salah satu hal yang kubangga dari abang tuh walaupun dia nyala ke aku sampai sekarang itu tidak pernah dibahas ya karena yang paling kental nyol motor itu aku jadi Iya. Untuk menegakkan ini. untuk ngasih ruang di budak-budak tadi sebenarnya sudah itu singkat cerita di mobil itu ini apa namanya itu cuman ngomong sikok kata bang gila Jim kawan ini kan sudah tidak ngomong lagi dan aku sebelum ketangkep itu aku tuh pernah nonton film tidak tahu lupa aku film apa pokoknya kalau ada masalah di film itu nak masalah apapun itu lidah kau jangan putus berzikir jadi dari aku diringkus sampai aku dibawa Poltabes Jakabaring itu tidak pernah putus berzikir aku dan aku ingat abangku bang aja aku zikir terus bang aja aku tapi zikir dua kan zikir Dengarlah di situ pasti ya. Iya sambil ditanya kan kau ini kuliah mana aja sekolah waktu itu sekolah belum gitu dulu kuliah kuliah lupa aku kuliah mana Uin kau nih cak ini kan ini siapa kau nih abang aku jago kau kasih berapa abang kau tidak kasih apa-apa jago kan karena memang cak itu nih yang barang Iya kan abang. iya duit tuh entah apa nyabu kau nih wah gila pak jago merokok lagi tidak jago gitu nih karena gitu memang nggak salah untuk apa kok untuk bikin pondok jago bingung dia tuh kan serius ini untuk bikin pondok apa nya iya pondok pak jago untuk duduk nah kau nih ngolah tuh lah
Pak, aja aku tak kelola, aja aku kelola ke karena sesantai itu kalau mobil masalah di mobil. Ay, Lagi OTW ke Potabes itu. Iya, cuman dia tak donekanin karena mungkin dia ternyinguk juga kan. Karena barang tuh balik-balik lagi, kami tuh bukan maling dan duit itu kalau Diperuntukkan untuk hal diperuntukkan hal untuk baik. hal baik dan tidak maksud aku untuk nyabu segala macam tidak. Sampailah di Poltabes, sudah itu langsung pada saat itu ingat aku pakai span pendek. Abang aku pakai span pendek span bola ada. Karena cewek di sini lah ada. Nah, sudah itu jalanlah ke ruangan selu tadi. Sudah itu masuk ruangan, duduk di bawah tuh ingatnya aku budak isi lop itu masih ingatnya naturalnya gemuk putih agak sengah dikit. Dia ngomong kayak ini kan, mana yang nyewa motor? Sebelum nunggu antrian pada saat itu ada uang yang kena juga apa bahasa itu BAP. Lagi BAP juga. Lagi BAP nyabu waktu itu budak. Nah kalau nak cak budak ini apanya? Tidak pak, ya aku kan, karena kita selalu tadi. Sudah itu, apa namanya tuh? Aku ingat kan ada isi lop tua, ngucuk datang saat ini. Sudah dia datang itu, kata-katanya tuh langsung dia ngomong, ngapui kau sini Jo? Langsung segaknya itu. Kita tak gentar karena kita tak salah tadi. Ini pak, Oji kawannya kan, jual motor katik suratnya. No, motor apa kau jual nih? Motor aku ni kan jago pak. Untuk apa kau nyapu? Ditanya lagi oleh polisi yang lain. Tidak pak, jago maaf ni kan jago. Ay kau ni sempel ke cabai kau ni. Ngaku lah, jago kan. Nah disepak ni kau. Alhamdulillahnya tidak. Tidak lagi. Alhamdulillahnya tidak. Sudah singkat cerita sampailah apa namanya tuh giliran kami dipanggil aku. Masuk kantor itu? Iyo, Masalah lah duduk di depan komputer dicatat itu. Iya. Dikit lagi nama aku ni tak masuk lagi aku. SKJK itu. SKJK. Iya, lah dikit itu nama aku serius. Jadi Daftar hitam. Iyo, siapa nama kamu? Tadi ini kan, ini segala macam kan. Dah, aduh ya yang ngontek. Yang ngontek polisi ngetik itu. Oh, ini tak perlu denger aku kan. Sudah di ngontek itu masih di ketiknya apa namanya itu, untuk apa kau jual motor ini kan ya, untuk pondok ya aku masih itulah Sama itulah karena memang itulah berapa ini kau bagi cak mana paknya itu tuh abang aku dewe itu tuh ngerewangnya aku jago kan. Noh mana kau ni nah kau tidak jujur yang dikeritain saya itu mana pak jago saya itu ladonya kan. Nah, sudah itu ditelepon lagi lah ini sudah aduh kawan yang misi. Oh hijau, ini gitu kan. Langsung beda nih kan, langsung. Oh sudah, dah diagutnya lagi kami. Aduh isi lop sikok lagi baiknya tapi tadi setelah apa? Telepon tadi kan. Dek hijau, mau nak makan nasi padang makanlah hijau kan. Wah suji gitu kan. Alang ke cepetin berubah kan. Cuman masih bertanya-tanya tadi kan. Cuman balik lagi sudah pokoknya lidah itu berhenti berzikir asal ditanya bong. Mendak ditanya mulai. Karena udah baca lagi dan minta tolong siapa lagi gitu kan di situ kan bisa dalam tanda kutip apa dihilangkan di situ tuh karena memang aku nyingungnya di sekeliling itu tak katik CCTV. Jadi dia nak menyuk ke kita nerajang ke kita nyepet ke kita Kenapa dia bisa dilapor balik? tidak tahu gitu tidak tahu ceritanya alhamdulillahnya tidak tahu cak mana ibu tadi Santai atas aku sana. Ibu tadi ngontek salah satu tetangga yang memang di sini yang kenal. Pocok. Salah satu tetangga yang ngontek siapa? Polisi tadi. Oh, Polisi iya, tadi. yang beli. San San. Nah, skip lu. Apa kamera pasang kan atasnya? Iklan dulu. Lanjut. Nah. Ibu tadi ngontek misi lo yang kebetulan juga kawan almarhum bos aku dulu. Jadi cak mano komunikasinya alhamdulillahnya juga agak pocokan. Jadi Cara birokrasi. iyo, kau ni ponakan ini, iya kan? Pas lah sudah namanya masih badan tadi. Siapa sih gitu ini kan? Iya gue baik kan? Iya jago. Oh,
oh iya maafnya Uji kan aku minta maaf itu tadi kan nih oh maafnya nih Uji oh iya sudah tunggulah ya. Beberapa selang kemudian ada Pak RT sama ada siapa ada Wak Ipin di sini tetangga sini sama yang isi lop tadi langsung di BC-nya kan sama isi lop yang kuncir yang ngetik aku tadi BC-nya tak tahu apa kan sudah tuh ngomong ya kalau ini nih ponakan aku nih Ujinya kan kalau yang Cino kemarin nyu ngaku-ngaku nyu oh maafnya kak nyu kan aku tidak tahu nyu kamu apa kak nyu ponakan aku nih tidak aku ini mikir siapa ya mama tidak tahu kan oh iya kan oh anu aja kalau nih sudah singkat cerita alhamdulillah langsung dijemput cuman motor kan Wiko ya Iya. motor Repo itu balik motor Pari itu ditahannya karena untuk barang bukti cuman aku tak perlu kepikir lagi cak mano yang penting yang jadi pikiran aku malam itu cak mano caranya aku ini balik karena kalau aku kepernya kalau aku masuk ya masuk misalnya tak tahu cak mano masih baca maksud aku kalau lah berdua masuk siapa nak nganter bos aku pegawai sama adik aku sekolah itu jadi pikiran aku kemarin tuh kan sudah pas balik nangis aku itu mungkin salah satu rasa bersalah paling besar sama itu aku karena lah ngecewa aku dah cuma lagi-lagi orang tua ya cuman tidak tahu banyak terima kasih sama orang tua tuh walaupun kita lah ngecewa itu hati beliau tuh masih tak ganti apa-apa itu menantu beda posisi balik lagi misalnya aku posisi orang tua ya anak aku lah aku omongin 3 kali depak dulu ada aku gitu kan iya cuman orang tua nih wah gila sifat penyabarnya tuh luar biasa ya Masya Allah nih ibarat ke bidadari versi dunia ya aku alat inspirasi kan jadi setelah singkat cerita balik sudah balik tuh balik ke rumah alhamdulillah lah sudah laba kan segala hal tuh bisa kita ambil pelajaran apapun itu jadi segala masalah tuh masalah tuh memang ada ya jadi yang bisa kita ambil tuh hikmah di balik apa misalnya cak aku tadi hampir masuk yang polisi dan aku juga malam itu lah mikir minimal semalam aja tidur sini celana pendek saking tuh satunya tadi kan di situ cuman alhamdulillahnya tadi kan cak mano caranya masalah itu memang harus kita sesali tapi jangan berlarut-larut dan pasti kita bisa ambil hikmah yang bisa tunduk salah satunya kalau wong tua ngomong tidak usah ya itu kan nah cak mano pun tidak nah aja itu begitu sakral ngomong wong tua itu dari situlah aku belajar dan pelajaran yang besar yang aku ambil itu asal ibu agama tidak usah lah ini dah masih kalau aku maksud cuman mundur lagi aku ayolah jadi aku lanjut jago lagi kan iya aku dulu ya kemana aku kira mikir dulu pas aku laju lah langsung aku lari kan kalau pas aku ngomong tidak lagi nih karena 3 kali kau teringatkan sudah 3 kali mendua mungkin sikoknya ada perizinan kan 3 kali tuh cara mungkin darah masih bergejolak tadi dan juga cak ngantap tadi kan cuman itulah kita tuh lah Jupiter merah iya Jupiter merah cuman motornya motor mana tadi motor masih di sana sampai sekarang nggak tahu ya kak posisi terakhir itu masih di sana terakhir kapan 2 tahun kemarin aku keluar dulu katanya dek motornya kasih suratnya aduh aku cari dulu tak baca deh ini kemudian oleh kita lah tak mikir kesana lagi talak lah nak ambil motor-motor lah penting aku baca nemu yang untuk aku baca minta maaf jadi itu nak sudah ibarat ke uji wong Palembang tuh melepas ke balak jadi tak perlu kepikir lagi juga motor itu ini pondok ini tadi mana nah balik lagi ya setelah kejadian itu lama aku dah tahu mungkin aku belum cerita dengan Anton sama yang lain-lainnya lagi-lagi eksklusif lagi ya eksklusif semenjak dari situ aku tuh merenung kan ngapa sebenarnya apa dia sebenarnya yang aku cari itu kan apa segitunya aku tuh nak mana egois kau tuh ego aku tuh harus apa segitunya nih cuman balik lagi rezeki ya berarti enggak lah motor aku terjual aku udah ditangkap isi lop tadi kalau memang bukan rezeki itu bikin pondok
Belum. Nggak ada bikin Zaid. Dan alhamdulillah pondok ini tuh buat karena apa namanya itu salah satu cita-cita yang hampir ketangkep kemarin dan rezekinya di tahun itu tahun berapa sana? Dua. Dua juga ya? Dua akhir ya berarti dua akhir berdiri dimandori oleh apa namanya itu Mang Kudus dan kawan-kawan yang dua cuman nah itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih lah pacak ngadem dikit, pacak ngobrol-ngobrol di pondok ini. Wah, ada lokal lain apa, Cak? Cak, dah aku masih bertanya motor tadi. Apa? Motor tadi. Motor tadi, udah pikir lagi. Lego nih. Lego nih lepasnya. Lego. Sampai sekarang. Ini sekarang. Wow. Lego lagi. Lego nih. Padahal sebelum jual itu di sini aku yang paling ini yo ada aku itu lah karena dia mau habisinnya kan. Iya. Balik ke pondok dah jalan motor gitu kan. Bawa tangan kosong kan kalau itu. Dalam kosongan. Nah, puterannya ke situ. Sebagai gantinya Kalau ganti, 2 kali ada aku tuh cene motor itu hilang ada isi lo be. Nah motor itu hilang juga di paling umum di sini. Ya. Jadi 2 kali motor. Kamu motor itu diurus ya kalau sebagai gantinya dan sebagai permintaan maaf aku. Iyalah aku beli motor ini itu sebenarnya untuk dia kemarin. Oh ya aku pakai lah. Dan juga kalau dia nggak pakai motor itu enggak lah nak diangkat beban segala macam ya dak. Nak di banyak dijadikannya 3 kemudian kelas tak marah. Karena lama kali aku kecewa gitu. Iya. Kan itu karena Gila sih kalau kalau aku ngomong apa lagi mencet itu? nggak usah ngomong apa lagi ya. Tutup komentar. Tutup komentar nan. Soalnya mak mana? Suka tani. Ya kan? Wah, Agak dramatis ya kalau tapi memang gila. Memang kalau memang tahu sejarah itulah makanya aku tuh ngelarang budak naik sepatu di sini. Iya. Karena betapa perihnya. Oh, lagu itu. Berjuang betapa Apa perihnya Armada. ada. Iya. Lah kadang nasa nyinggung udah, wah gila, aku teringat aku diringkis uang, aku jual motor, Iya. segala macem. Sampai ada rezeki segala macam baca Iya. tetekan. Bukan baca tas beli bambu Iya. ini tak jadi. Iya. Ada perjuangan nih. Ada perjuangan ya. Diringkus itu. Dan ada lagi Apa itu? doa Umi. Umi Gua Adi. Wow. Tapi bos kau tahu kan kalau gitu untuk di pondok kan? Tahu kan? Tahu. Ada komunikasi. Tidak, aku terbayang ini isi lobnya pas ini. Kon untuk apa nih? Untuk nyabu ya? Untuk bikin pondok? Apa dia? Lah, aku tuh pasti itu. Nah, itu pondok apa nih? sangat hampir mustahil loh ngomong kayak gitu. Biasanya beli HP. Agak ini pula bingung pula beli siapa dia pondok muda nih. Iya. Terkesan ngolah ya. Cuman itu ladanya. Itulah sampai yang dia ngetik itu Iya. lahir dia tuh bingung apa dia Apa pondok dia, kan. Jelas kan, tebu dak dulu jago kan. Itu. Woi coba kawan ini Jim. Kalau kau emang apa waktu itu gelatak aneh ngomong be dengan dia. Pondok pak, di rumah aku lah depan aku ini ke rumah aku mana nggak pondok kan? Oh kau ajak ke rumah dan ini pondok ya. Masuk akal ya dak. Ya sudah lah lewat Kan juga itu. situasi kondisi cemas lah. Iya pasti. Dan itu. juga bagusnya kawan nih kooperatif dan jujur dia. Kan Iya. itulah ada aja emang. Cuman ngolah ke kau ini? Gila. Wong taunya pondok itu besar pasti kan. Pondok apa? Pondok pesantren sama pondok apa kan? Pondok, iya gini juga. Pondok apa aja? Tadi apa deh bahannya bagus ya kan. Ikannya juga bahan. Yang lebih lucunya lagi kan motor Dwiko itu ya. Jadi motor Vario sama Repo ya. Nah, motor Repo itu sengaja udah isi minyak. Karena nak COD deket be. Wih, orang isi lop itu. Dari Sudirman. Gak motor. Mau gak habis minyak. Dari Sudirman sampai Canberra uji dia Norong. Iya, pas lah sampai tuh, gila deh motor kau nih nyuguh isi minyak. Habis si minyaknya aja. Wih, mau nian Pak, enggak tahu. Pas
Pas aku keluar kan ketemu lagi. Oh, si pas Robi. Ladama itu ya? Iya, pas Ladama itu. No dek kuncinya aja kan. Lapisi ke minyak di normal aku. Makasih Pak. Tahu dah. Tahu. Abang enggak? Tahu. Tahu tipis ya? Tapi terluka. Aduh. Tahu karir. Tahu kali deh. Saya tipis ya. Sing ikut doa ya. Memang mana ya? Perjuangan gitu berarti lagi-lagi hanya untuk pondok itu nah. Iya. Masa aku tuh tier tertinggi kesalahan gue tuh ngelawan orang tua. Masih benar. Tingkat tertingginya tuh. Hanya untuk apa? Hanya untuk buat nongki, ngumpul, polisi segala macam tuh sebenarnya itu tuh apa? Kisah biasa ya itu kan diringkus segala macam. Cuman kalau ngelawan orang tua tuh Cak, sesuai dengan apa ya? Bahasan kami kemarin kan di podcast nomor 2 Nyambung ya, Nyambung. Bahwasanya ya martabat orang tua tuh martabat keluarga lah ya. Itu mendak kita naik ke dari pribadi kita yang naik ke atau dari orang tua langsung yang naik ke, tapi juga bisa kebalikan. Bisa dari kita yang ngancur ke, bisa dari keluarga juga yang ngancur ke. Tapi lagi-lagi martabat pondok ini sudah pasti tinggi sekali sebenarnya kalau kau sampai lawan orang tua itu. Iya, cuman yang kejadian waktu itu bukan pula posisi aku ngelawan orang tua sebenarnya. Agak ngebantah dikit ya. Iya, agak aku tuh bikin ruang tapi posisinya tuh mana? Mungkin jauh aku tadi kan oleh darah bergejolak. Ya. Umur kita masih cak itu juga. Kalau umur kita sekarang merah, kurasa kalau orang tua aku naik ke alis ngomong indah, aku langsung mundur gitu. Karena posisinya umur kita masih labil, masih maba kan itu. Bentar, Pak. Masih maba, jadi potensi cak agak-agak membangkang dikit tuh ada lah, walaupun itu tidak dibenarkan Cak. Karena sebenarnya bukan cuman kau sih, banyak sih pasti ngomong yang apa mengutamakan egonya itu kan. Iya. Itu masuk ego lah itu tuh kan. Ego itu. Walaupun egonya baik atau buruk itu masih tetap ego. Benar. Itu sih. Cuman ya kalau sebagai new member di pondok ini, aku sebagai new member di pondok ini ngerasanya bahwa senyaman itu sih. Nah, Apa ya? Satu kata pondok. Aduh. agak itu closingan. Closingan itu. Ih, nggak ada balik itu, Bu. Rip. Aduh. Hai. Karena aku ngomong tadi kan. Karena memang senyaman itu Cak. Walaupun aku tidak tahu kan backgroundnya Cak Ano, segala macam Cak Ano, cuman rumah aku ini di Banyuasin. Ya kan? Banyakin satu guys. Banyuasin satu guys. Ceklah di maps guys. Seberapa jauh jauh mungkin ya Palembang ya. Mungkin Jakarta mungkin kejauhan kan berapa ratus kilometer lah Banyuasin satu kan. Kalau di maps itu Banyuasin satu itu termasuk di luar Palembang. Di luar besar kota guys. Mungkin jaraknya sekitar 50 km lah ya. Aku rela all in lah, gitu kan. Rela ya pokoknya nah ada bensin kayak, nah ada duit kayak, nah bawa rokok apa tidak kayak. Tetap ke pondok. Tetap ngarah ke pondok. Karena memang ya senyaman itu ya, gitu kan. Ya mungkin sama Obe sahabat Tio kan, mungkin sahabat Rahmat juga sama Obe kan sama mungkin ya. Ya penting apa ya? Ngobrol dan komunikasi itu tidak harus selalu membawa tentang materi. Akal. Kadang juga kita perlu naluri dan juga keikhlasan hati kan kita ke pondok ini. Tidak selalu berbincang tentang materi. Bener gak? San? Benar. Tapi setelah sudah berapa tahun jadi sejak berdiri? Sebenarnya pondok ini berdiri dari 2018. Walls. Berawal dari rumah pohon dulu. Iya. Cari film Mainhat. Ini pohonnya? Yo, ini saksi bisu. Jingan kan? Gak tahu gimana beda. Pokoknya saksi Farel bisu. berarti kawan nih. Farel berarti. Farel dulu. Rahelnya siapa? Rahel ya rasanya. Rahelnya ada. Ada dulu. Ada dulu. Ya? Sekarang lah bukan Rahel lagi. Oh, Rahul. Nah, ya. Ya, Rahul. Beda. Oh, India Rahul. Sekarang tak lagi Rahel.
dari rumah pohon. Upgrade jadinya cek ini. Sebenarnya itu termasuk upgrade atau downgrade? Upgrade itu jelas. Upgrade umur sebenarnya. Upgrade umur ya. Upgrade umur. Cuman walaupun saya itu bener Cak Uji kawasan, bener Cak Uji siapa? Anton di awal tadi, bahwasanya apa ya? Kita nih ngisi pondok. Iya. Bukan pondok ngisi gitu. Bukan pondok ngisi kita. Nah, aku juga soalnya ngucap terima kasih banyak ya sama kawan-kawan aku kan, dari generasi pertama sampai dengan generasi Waduh, gen-gen ya. Aduh, gen-gen. Ada opreknya berarti ini. Oprek yo. Ada gen-gen dari. Jadi gen pertama Iya, bisa kawan, di kawan ini bisa di-spill lah. Iya, Siapa? boleh lah. Gen pertama itu barisan SMA. Nah, siapa mana? Mandua Palembang. Mandua Palembang. Masya Mandupa. Allah. Mandua Palembang. Mandupa. Itu kawan-kawan generasi pertama aku ucapkan terima kasih ya. Karena dari generasi pertama itulah muncul lahirnya generasi- gagasan-gagasan ini. Iya, lahir Nah, untuk gagasan semua. Pimpinan sekolah Mandupa Waduh. patut berbangga ini. Ini salah satu murid yang Jadi membuktikan kus polisi. salah satu murid dari kus polisi. Oh iya, Bro. tidak. Salah satu murid yang Aduh, isi lap harusnya. membuktikan kalau perjuangan tuh Oh. ada hasilnya. Meskipun ada hal-hal yang Di luar dari skenario. iya, dan itu jadi pembelajaran. Iya, Pembelajarannya ya ala simple, guys. simple. Jangan pernah COD dengan Jupiter merah. Oke. Pelajaran ya. Pelajaran yang nomor 3 lah itu. Tidak, sebenarnya kalau boleh di-spill lagi dah. Oke, Mungkin pelajaran juga untuk kawan-kawan. Kalau nak COD, jauhilah apa MC dong, Bang? apa WA-nya itu cewek. Oh, itu Apa kawan. WA-nya cewek. Apa lek? Tapi apa namanya itu? Apa dia bio ya? Bio. Bionya tuh cak mana ya? Cak uang baru-baru ini lah, cak uang bener lah. Oh. Tapi akan cewek ya. Tapi apanya cewek? Nah, yang harus dihindari juga kalau dia ditelepon nggak ngangkat, itu lemak dihindari weh. Apalagi misalnya detak jantung kamu tuh nama deg 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 deg. Daripada kita menyesal pas di Kemudian hari lemak lah kita menyesal udah jadi COD. Nah, lembak langsung putar di WC. Dan juga sebenarnya agak di closing Oke, baik. Mungkin lanjutan tentang gennya dulu, Bang. Gen 2. Gen 2 tuh rombongan budak-budak kuliahan. Oh. Maba ada Oke, 2019 ya. 19 ya. Ridho J, Ridwan Haris dan kawan-kawan. Kawan ini Suprodi lek. Kawan Prodi. Di mana tuh Kak? Spill dong. Di manajemen dakwah. Di mana lagi selain Win kan Win, Kota Palembang. Waduh. I love Win. Oktober O-nya apa? apa tuh? Aduh. September S-nya apa? Apa tuh? Sekarang kamu sama yang lain. Aduh, udah tahu, sumpah udah tahu. Oke, itu untuk Gen 2, berarti Gen 2 tuh masih 2019-an lah. Oke, Gen 3 ada, Gen 3 ada. Gen 3 apa kan? Yang tiga ialah rombongan masa-masa presma pemira. Wow. Wah, mantap. Itu masa-masa perpolitikan kampus. Yo, masa-masa organisatoris. Jadi disitulah Organisasi lah ya. titik kakak-kakak wetpad dimulai. Wah, sedikit. Kakak WP itu apa tuh? Udah tahu aku. Membuat satu novel apa itu di situ? Konstantinopel itu. Satu novel. Apa tuh? Satu novel. Print. Oh. Nah, itu udah tahu kan, mungkin para penonton udah tahu kan. Para penonton Tapi udah tahu kan. kawan-kawan untuk yang pernah baca Wattpad ya tau lah kan toko-toko yang cak mana ceritain cak mana. Oke. Conan. Iya. Detektif Conan ya. Oke. Gen 4 ada Gen 4? Gen 4 sebenarnya Gen 4 tuh lebih ke apa ya? Lebih ke dari Gen 1 sampai budak-budak sekarang tuh berkumpul. Oh. Balik lagi. Misi terakhir Bang. Misi terakhir. Apakah apa? Nah, kamu yuk pelang di sana. Ada wong lama tok tanah. Waduh. Nah, itu salah satunya yang bikin akhir-akhir ini hati aku tuh gundah gulana. Waduh. Tapi lah ada yang nego.
Belum saya. Belum, ya? Sampai saat ini. Sebenarnya aku tahan nyicil. Kalau memang barang ini kalau dibayari. Waduh. Cuma enggak kalau dibayari. Lah. Nama gue dewe ujinya. Oh. Mungkin enggak tahu ada. Semoga baik dia bangunnya cak 3025 apa ada. Pas itulah tuh kalau ada. 2025. Masih ada bumi ini, Bu. 3025. 2025 1000 tahun lagi. di dinosaurus comeback. Buka lagi. Mungkin udah lagi podcast. Jubah Nabi Adam. Sebenarnya berapa? 325 tuh sarkas be 1000 ada 1000 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun. Walau Enggak. tak sembayang, Apa gunanya? sulis. Saya punya ambil nyanyi terus. Oke. Bayang. Iya. Lanjut. Berarti sampai gen mungkin terakhir penutup lah gen 4 ya. Iya. Soalnya untuk gen-gen selanjutnya aku rasa apa ya kurang lah minatnya mungkin ya. Apa cak mana apa Mungkin status pondok cak mana status pondok sekarang. Kalau minat tuh kurasa kalau memang hati dia cak uji kamu tadi tertanam di bawah pondok ini. Mati. Enggak lah nak dia Di bawah pondok. Iya dak, misalnya lah tua kalau ada. Iya. Kontak, di mana nya? Oh dari rumah aja aku lagi ngurus sana aku aja. Masih. Ayo ke pondok aja kan. Aku masih open. Iya. Sampai sekarang be, walaupun aku sibuk ada. Kamu tanya lah be, ada mungkin kawan-kawan di sebelah kamu pernah ada we are close stiker we are close itu keluar. Kecuali memang urgentnya aja itu kan. Iya. Cak aku berjalan dengan ayu kamu. Cak aku lagi. Bukan Rahel guys. Rahul. Rahel itu zaman Milea ya. Cak aku berjalan dengan ayu kamu. Cak misalnya lagi di luar misalnya. Iya. Cak misalnya Tertidur. apa, misalnya. Tertidur Ya. masuk juga. Tertidur tak ada balas. We are open. Nah, biar apa nih? Tinggal telepon lah kan. Tinggal bawa stiker info kan pondok ya tinggal kirim. Sikir lah gue. Iya. Cuma cak itu lah. Balik-balik lagi aku. So pokoknya pondok ini berdiri dari budak-budak ini lah. Mau kasih banyak kan sama kawan-kawan. Baik yang lama maupun yang baru. Apalagi yang paling aku ingat tuh ya. Hal yang paling ingat tuh di saat apa ya. Aku tuh selalu dipinjemin budak motor. Motor aku kan ini ya motor basing itu ya. Kadang rantinya kereta-kereta, kadang ini ya. Dan nafsu motor ya, dan nafsu ada. Motor masing-masing. Walaupun tujuan pemotor itu sampai ke tujuan ya. Iya. Jadi kawan-kawannya itu cak, lah pakai baju mi. Asal aku nak nyemput adik aku sekolah kan, lah pakai baju mi. Nyemput ibu aku sekolah pakai baju mi. Tanpa memikirkan jarum minyak itu. Ada dah mungkin tak tahu aku alhamdulillahnya di sini tak pernah aku berikinan. Nyingok gila Jim sebatang tak kau isi apa tak hati alhamdulillahnya itu. Apa nikmat yang banyak-banyak ku syukuri aja itu. Ya mungkin di tempat lain aja aku tadi berikinan keperinya bergeser dikit. No Jim isi bensin ya, itu kan. No Jim aku Indomaret isi ke bensinnya. Mada udah kati duitku alhamdulillah tak pernah. Dari 2000 berapa? 18 sampai dengan 2025 tak pernah aku dengar. Oh isi bensin enggak. Kecuali inisiatif dari dia kan. Itu yang harus apa ya? Respect ya kata ya. Respect nih nak kena. Press app kalau. Tes app respect ya. Tapi aku nak nanya, like apalah cerita yang paling unik di sini nih? Ya entahlah dari zaman berdiri apa tahun-tahun belakang apa tahun-tahun ini segala macam. Yang berkesan lah bagi kau, apa cak mano? Yang berkesan. Apa uangnya, apa ceritanya? Misteri Pino. Oh, Cak mana lah itu? Kami kan tidak tahu nih. Misteri Pino. Lucu kan bagi kawan-kawan mungkin kan cak mana lah? Kan Misteri Pino yang aku berkesan apa? Oh iya itu berkesan ya. Yang lucu juga boleh, yang lucu-lucu. Yang lucu ya. Iya. Jadi pada saat itu ada kawan yang rumahnya di Tobek itu di mana? Selapan. Tolong selapan. Waktu itu pondok itu masih pondok versi lama. Yang atapnya masih banner. Jadi ngecek lah dia tak lagi ngekos di Palembang ini. Jadi dia tuh nak nginep di rumah ada.
kebetulan di rumah juga rame, kau aja lah nginep sini galak lah kau. Sudah nginep sini galak, jadi tidurlah di sini. Sebenarnya yang paling berkesan tuh mana? Aku tuh bingung kalau ditanya yang paling berkesan, soalnya berkesan nggak lo? Wes. Asli. Iya. Tiap Berkenang nggak, ceritanya. Cuman paling yang aku terkenang tuh yang itu sebenarnya. Iya. Pino itu namanya. Bukan, Tobe. Tobe. Iya. Hobi ramah sih. Lebih lama. Dan yang terakhir, yo itulah yang aku salut dengan budak-budak. Salah satu apa? Salah satu apa? Namanya tuh aku tuh galak ngediri ke ruang ini, pondok ini. Mungkin di tempat lain, cak misalnya di Cambodia. Jadi Cambodia ya. apa namanya Thailand. Ya, Thailand. Iya. Cambodia. Vietnam. Vietnam, Iya. Bangladesh, tempat-tempat tongkrongan yang lain. Iya. Aku tuh sering duduk-duduk di situ. Cuman aku nih apa duduk ngobrol Cuman aku tidak baca sepenuhnya. Maksud aku, Oh, udah bebas ya. iyo, Tidak bebas berekspresi. iyo, bukan tidak bebas berekspresi, memposisikan diri kita cah ini nah. Maksud aku kan tidak do ini ya, tidak do main asap-asapan. Oh. Lagi di iya, tidak do main asap-asapan. Stop normalisasi rokok kawan. Stop normalisasi rokok. Tak asap ya. Tonton kawan-kawan menit sebelumnya ngerokok terus dia kawan. Tonton menit-menit sebelumnya. Kurang ajar emang. Terus juga apa namanya tuh? Aku alhamdulillahnya tidak jauh juga ini. Apa yang ding diri ding ding. Oh, sonorek. Mama. Ini mandem. Terus juga aku juga tidak itu ini. Aduh, nelpon. Iya. Drugs, apa bahasa Inggrisnya? Drugs. Nah, Ya, mungkin di tempat tongkrong lain tuh tidak baca, aku tidak ngelarang macam itu kan. Ya, ya. Nah, itulah makanya aku nih nyedia ke ruang ini, dan ruang ini ada peraturan loh. Asap ada basing, tapi asapnya kamu telan, ada. Yo, kasar namanya itu. Iya, menak kamu telan, mulut kamu zombie ya. Betul apa ini? Betul. Nah, terus juga drugs ya. Drugs ini. No drugs, no woman kalau malam. Kalau siang kalau kamu nak mampir, nak sekedar ngeteng-ngeteng ngobrol gak apa-apa. Sampai sore ya, jam berapa? Minimal sebelum maghrib. Oh, itu apa? Khusus momen ya. Oke. Sudah asrama tadi ya. Kalau apa? Men, lelaki ala item itu. Cuman itulah finishnya tetap Al-Subuhi. al-subuhi al-musalah. Waduh. Ditutup, jadi majelis pondok itu ditutup pas subuh dan Berjamaah. dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu Oh, dia. karena aku pernah sekali sampai memang apa Meskipun Oh, ada gejolak-gejolak. lanjut sebenarnya. Karena kan tidak tahu aku kalau ada closingan yo. Ada penutup jamnya soalnya. Kukira abis al-subuhi tadi itu melanjutkan berkomunikasi di pondok. Ternyata di situ closing. Itu closing. Tidak tahu aku. Oh serius ya di kemarin tuh? Omongan itu? Serius. Kukira pemain. Nggak kelanjut tadi. Oh. Kalau itu ada Fatih sama ini. Iya. Langsung ku jawab kemarin. Balik gile. Lah kayak menakut balik ya. Iya lah kan tuh kalau. Iya kalau. Dadang lah. Aku ya, misalnya aku pingsan ya, kebetulannya sama aku kan agak di depan nih. Iya. Jadi misalnya aku lagi maco kan, Al-Fatihah duk. No, ya aku pingsan di sini mati sahih itu juga kan. Dibaca udah. Dek. Pas lagi salam kan. Nah, ya, Jago lesu. malam. Iya. Lah berdoa lesu juga kan. Cuman alhamdulillahnya kan kawan-kawan juga ikut andil juga. Cuman aku pas juga stop kau agak panik itu aku ngerasa ada yang beda. Apalah. Apa tuh? Agak gemeter sarung kau. Oh, itu kantor itu tuh. Jantung itu. Agak gemeter sarung. Latihan berarti. Soalnya kan aku fokus nggak bawa kan angin cara situ anginnya arah mimbar yang anginnya ngapa gemeter sarung dari belakang gemeter itu ada belakang gemeter Batch 2 itu nyago bumi. Tigo. belum Best itu tiga. Tigo itu. Best Eagle lagi, best 1000. Asli kamu. kok 12 juta Kamu telah tenggal nah. Alex best berapa? Awal Jago malam. oh tidak tahu beliau alasan unlimited aku. alasan Unlimited on aja. terus cuman Nah, lanjut.
Tapi aku salut lagi. Apa? Iya. Rupanya masih ada orang yang normal dan bagus dalam jam tidur. Siapa? Ya contohnya Ay, apa dia normal? Kamu kan ngajak jago bumi. ya itu Tapi dijingkuk kalau- dari persentase lah. Oh. Jago buminya itu. Jago kan- bumi. Iya. Selesai dah. Iya. Sisanya itu kan kau kan ikuti. itu kan kau kan diajak. Masa aku Iya. kita tuh harus menyesuaikan Nah, apa sifat perkelompokan, gitu kan? Kalau kau individu, kerasa kau tidak mungkin kan? gitu kan? dah. Bukan tidak mungkin sih, masa aku tuh agak bisa kau jago lah dalam pola tidur itu kan? Iya. Tidak, keberanian mana aku dewe ada tak? Mana ya ngopi emang gembong berarti kan? Iya. Kalau dia tidak main kan, kalau dia main ML misalnya kan, Iya masih. main ML Mobile Legends, main game lah misalnya. Cuman salah satu alasan kami bisa bertahan tidak tidur pagi-pagi sampai pagi tuh, Ah. karena ilmu pondok. Lagi-lagi pondok. Lagi-lagi pondok guys. Karena contoh sekarang guys, ini sumpah ini kita syuting di tadi jam berapa? Udah lupa. Jam setengah 11-an lah. Sekarang setengah 12. Artinya kita tuh naik sekarang 23.48. 12 menit lagi sudah tanggal 2. Artinya di sini nih waktu tuh terasa tidak terasa berjalan. Wah, bara suara. Bara suara, waduh. Terbuang. Dalam waktu. Jadi artinya di sini memang pondok tuh selain kita nyaman, kita juga bisa ngeluburit. Asik. Ngapo? Karena bisa membersihkan waktu. Wah, bener. Karena selain tidur kan juga jadinya pahala kita tuh tidak lengkap kan. Iya. Lengkap kita berpuasa, kita harus sholat, kita harus tadarus segala macam. Cuman kalau kita isi dengan waktu tidur terus, nah artinya tidak selengkap itu kan. Nah makanya dibuat pondok ini mungkin sebagai perundungan diri juga kan. Nah ngomongin tentang perundungan diri, muhasabah diri ya. Sama diri. Ngomongin tentang muhasabah diri, oh, banyak lah pasti di sini member-member yang Member baru. member tidak tahu ya member baru apa lamuanya tentang muhasabah diri ya. Karena yang aku tahu tuh pondok ini memang selama aku di sini jujur aku di sini 11 tahun. Setahun nggak sih? Setahun. Setahun ya. Ya termasuk baru lah ya daripada gen-gen sebelumnya kan. Yang aku rasa aku di sini memang selain nyaman, memang kawan-kawannya juga semasukan kan. Walaupun ada yang tidak semasukan, mungkin kita sebut namanya tit, gitu ya. Tapi itu apa tiga itu? Tapi bagi aku, nah itu hanya oknum nggak sih? Benar. Oknum. Iya. Tapi emang dikumpuli 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. misalnya di kantor Isila Show ya. misalnya di kantor A misalnya di kantor A Sudah, tuh pegawainya gitu. ada 50, oknumnya 38 misalnya kan, aduh. Ada kompor. Jadi kantor baru. Cuman ini ya, kalian tuh kemarin tahun berapa gitu? Yang terakhir kamu di sini. Namat ke pondok dengan sebenar-benarnya itu tuh. Oh subuh itu ya? Iya. Sebenar-benar ya. Sebenarnya namat itu cah itu sebenarnya. Iya. Karena kalau kamu keluar di jam tanggung, jam 3 ada. Iya. 3 jam setengah 4 itu Tampil khusus ini. menit Khusus, ya. krusial itu tuh. Mau tidak mau aku nih Aduh. tertidur tuh lah pasti. Iya. Dan tertidur tuh lah tuh susah nak bangun. Iya. Nah itu yang biasanya cak extra time tuh kan. Iya ekstra tadi. Oh itu waktu kau batali lari. Iya, batal lari. Batali jogging nggak boleh tahu batali lari jogging ya. Latihan ya. Tahan di batalinya. Hanya untuk ngangkut kami. Aku pagi-pagi kan boleh kurang lek. Dik Mati. dik sudah lari. Oh iya. Gila. Cepet diangkut dong. Diringkus lagi, udah diringkus ya. Nah jadi balik lagi sebenarnya pada saat itu tidak tahu apa namanya itu kalian tuh lah sudah jadi wong kayo pada saat itu karena lah sudah Amin, melaksanakan amin. salat subuh. Oh iya. Kenapa San? Karena barang siapa yang melaksanakan sholat sunat subuh sebelum sholat sunat qobliyah subuh
Salat 2 rakaat sebelum Nah itu Barang muter-muter. siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat sebelum subuh, Eh. maka dunia berserta isinya milik Anda. Nah, itu. Agak belibet ini. Iya. lebih kaya gitu dari Ryanza. Lebih kayanya Kali Rans Entertainment Lebih kaya Kaya juga. kaya juga ya. Dulu sih di akhirat. Pegangan gitu. Mati. nabung dulu. Nabung. Tapi di situ San, mohon maaf San, aku tidak melihat sosok diri kau, Mat, saat kami menutup pondok kan. Menutup pondok. Nama pondok. Nama ke pondok itu. Pada saat itu, Mana? Ana sedang sakit kalau salah. Oh iya. Sakit. Tidak tahu juga aku. Soalnya no info juga kan. Sakit. Berarti, oke, berarti apa? Secara gambar apa? Secara perspektifnya seorang owner ini mungkin tentang pondok ini terlalu luas ya. Iya. Soalnya kalau gitu terus sekarang perspektif tentang pengunjungnya Be. Nah kita kan sering nih mengunjungi pondok kan. Karena caranya sekarang kalau kita bahas pondok lebih dalam nih alamnya bahu membahu. Ini dak kate panas, dak kate biasa di sini. Cuman kita bahas yang agak tidak selurusan, kadang panas di sini nih. Sempek apa tidak tahu. Nah sekarang agak sejuk ini. Sebagai pengunjung, San kau dari kapan sini San? Jujur li, Ana dari 2018. Waduh. Pengunjung Termasuk si pertama. Mungkin bisa disebut CEO. CEO. Di atas CEO ada owner Ya. CEO. Dan panjang perjalanan beberapa tahun hingga sekarang bisa disebutkan kurang lebih 7 tahun. Menurut saya yang pulangnya jauh sebagai tempat saya bertransmigrasi. Serah semacam halte ya. Iya, transmigrasi. Jadi begitu saya pulang dari sekolah pada saat itu mampir ke El Pondok LBB aku untuk meluruskan pinggang sejenak, setengah jam baru saya transit lagi Pulang. ke pelosok lagi, lebih dalam lagi. Menurut saya itu mantap. Simpel kan ya. Apa lagi? Ke sana ya. Anterior. Kau pengunjung berapa ini? Kau kan berapa ini? Saya Melo ini Melo. Tio, El Tio. Oh iya, Tio. El Tio. Tio. Ngapa Melo tuh? Melo dong kak. Kayaknya kalau tentang melo-melo itu next part nih. Next suara ya, Pandu. Ini Masih bilang Sopi ya, ini iya, ini terus saya pondok. Ini cikal bakal. Cikal bakal. Iya. Asal ke kamu. Ah ya dah. Kalau ngomongin pondok lagi, aku ingat sajak dari Eyang Sapardi. Masih. Yang fana adalah waktu, kita abadi. Ya kalau aku unik Sam. Ini Anton. Ya. Anton, Rahmat kawan-kawan. Pertemuan aku dengan owner nih bisa dikata ke tidak sengaja dan memang sudah jalannya aja itu nah. Jalannya Nah, cuman Takdir. ngomongnya. Nah, iya. Takdir. Karena dipertemukan karena ngapa aku sebut tidak sengaja? Karena lewat ini pertemuan tuh bukan lewat kawan ke kawan. Tapi lewat sebuah organisatoris. nah itu. Nah, Itu wongnya itu. Itu kalau berbicara organisatoris itu berarti lah generasi yang keberapa? Nah, iya, itulah. Ketiga. Nah, Tiga lah transisi ya. iya, mungkin kan kawan-kawan dari pondok ini sebelumnya kan kawan sekolah kan, kawan SMA, kawan kelas lagi, tahun iya kan. Nah, aku nih sama owner nih Muhammad Arjimi ini dipertemukan lewat proses
politik kampus. Belajar mengajar. Iya, politik kampus. Jangan melu wow. Kamu. Iya, lewat organisasi dan Agak dan ali ya. lewat politik kampus lah istilahnya kan. Oh. Nah, yang awalnya kami ini tidak saling kenal, tidak berkawan, tidak pernah sedodoan, Tiba-tiba iya, tiba-tiba dipertemukan, gitu kan, dipertemukan. Nah, di sebuah, ya adalah fakultas di UIN, fakultas dakwah, ada sebuah organisasi, kami dipertemukan sebagai ketua dan wakil di sana. Nah, di situ kami tuh awalnya ini apa? Ya sekedar profesionalitas balik awalnya, tapi setelah dijalani ternyata yang awalnya cuman profesionalitas ternyata bisa menjadi kawan yang Melolitas. menjadi kawan yang solidaritas. Melolitas. Kira-kira itu kawan-kawan. Saja. Pertemuan Singkat Aing- ceritanya ya. singkat cerita pertemuan aku sama owner nih lewat organisasi dan gak disangko-sangko yang awalnya cuman sekadar profesionalitas dan untuk menjalankan tugas akhirnya bisa jadi kawan yang iya dan aku secara ini kan lambat laun akhirnya join di pondok dan bisa gabung dengan kawan-kawan sekalian. lah mengikuti diksar tertentu. Ah, itu. Betul. Diklat Sarpol. Vol 3. Oke. Karena cek ini diksarnya pondok ini juga udah asal-asalan karena kita bakal buka oprek lagi. Diksarnya tuh eksklusif di Bangka. Oke. Betul lah? Benar. Eksklusif di Bangka. Kapan? Bisa dikasih tahu kapan opreknya tuh? Di awal bulan. Awal bulan ya. Oke. Ini sudah awal bulan Awal soalnya. bulan. Nanti disematkan di komentar tanggalnya kawan-kawan. Perjalanan ke Bangka. Perjalanan ke Bangka. Soalnya ya memang apa? Kalau kita ngomongin tentang apa ya? Pondok ini tidak ada habisnya. Soalnya memang memori itu terlalu banyak kan ya kan kita ngebahas tentang pondok ini. Tapi sekarang aku pengen nyampe kesan-kesan dulu. Mungkin untuk pondok ini. Apa satu kata? Kesan-kesan boleh. Pesan boleh ya? Mungkin terakhir satu kata mungkin ya. Pesan aku kesannya ya sudah pasti tempat ternyaman untuk berbagi cerita. Wah, iya. Terus kalau untuk pesannya ya semoga minimal tidak pindah dulu pondok ini, minimal itu. Minimal. Soalnya kalau kita pindah ya ibarat kata tuh buruknya tuh dibangun nol lah ini ya. Yang tersisa di sini cuman video ini. Sedih kan. Yang tersisa cuman kau ingusan kau ingusan kau ingusan karena yakin aku yang tersisa dari yang gambar bergerak atau Dan visual semua yang tersisa hanyalah video ini. Kalau air mata ada mungkin soalnya kita kalau ada mati cukup. itu ada part selanjutnya ya. Oke, nyambung lanjut. Aduh. Karena bagi aku ya yang bisa terkenang yang bisa kita lihat secara bergerak atau visual ya video ini kan. Gitu kan. Walaupun nggak tahu kapan mungkin buruknya mungkin besok gitu kan tiba-tiba Ponorogo misalnya kan. Ponorogo. Karena hujan ini kan. Iya. Puting beliung. Iya. Karena mungkin cuman Saksi itu kamera. karena mungkin jangan ya gila saksi kamera terbang kamera aku arti iya ini robo terbang kamera aku Kalau arti orang bola, kalau kamu nak cerita video callan, video callan lompat, iya tangis segini ya. Kalau mak ngelikot dong, iya itu jangan tapi kalau udah lemah, udah lemah itu mana ngelikot langsung. mano robo no ini no mano Tapi cak mana kalau pondok pindah kamera mata? nah iya sebenarnya bisa bang Sebenarnya bisa, cuman pertama
Udah pasti ada yang tidak menyanggupi. Bukan tentang fasilitas, tentang Transportasi. lokasi. Iya. Tentang lokasi ya, kan? Ya terserah kan, misalnya uang Mata Merah tuh nak kamu kunjungi tiap hari sekali, cuman kamu tuh lah kan lagi balik ke individu. Oke, kita lanjut di Mata Merah. Boleh. Oh, iya, Gas. ada. Itu kediaman Vigo. kediaman Tit, oke, sensor. Kediaman Tit ini. Karena malah spoiler langsung kan? Iya, iya. Iya. Nah, Mata Merah. nanti kan guys, Nanti kan sebelum kena tornado ya kan segala kena. Baru juga aku. Jadi apa tadi aku lanjut ya? Ya kalau amit-amit ya Cak, aku ngomong tadi ya, Cak. Apa misalnya pondok di robo ya. Sebenarnya itu tuh cara mungkin ya. Mungkin cara Tuhan untuk ngetes seberapa tebal hati kita di sini ya kan? tapi saya Dengan berjarak jauh misalnya. Anton, kawan-kawan, yakin lah. Bila pondok ini roboh, apabila akhirnya kita berpisah, ingat kata Pidi baik, ayah Pidi, tak ada yang sedih dari perpisahan. Yang sedih adalah setelah berpisah, ia saling lupa. Caknya bukan tuh pondok. Ah, Bukan pondok ini caknya part 2 sih ini. Sarkasme itu. Part 2 sih ini. Sarkasme itu agak ada kaitannya itu. Part 2. Part 2. Part 4 nih, part 4. Part 4 ini part 3. Boleh sih. Boleh. 4. Cuman yang pasti untuk part 3 kayak jangan tertutup, terbuka Tangis dengan ini. seluas-luasnya kan. Iya, tangis kena JI. Apa? Jangan lagi tangis kan ya. Kompor. Kompor ado, Jepil. jempil ado. Jepil ado. Pingin ado. Beda ada. Gorila. Oh, ngacu. Tidak. Oke. Layangan ado. Layangan ado. Listrik ado. Itu lampu. Oke, jadi dari aku pesannya semoga ya Closing kan, Bun? tubuh dulu tidak. Oh, belum. Sebenarnya basic sih kalau saya beda kan. Mas akal. Terserah, cuman aku pengen pesan-pesan dari aku kan, gitu kan. Kayak aku lupa kan, kayak terlupa kan ngomong Ini apa. kayak dah. Iya, jadi pesan aku ya pertama jangan sampai kita ini bubar gitu kan. Bukan masalah aku tuh lagi-lagi aku ngomong tadi kita ngisi pondok. Iya. Pondok yang ngisi gitu artinya ya mentang kate pondok laju kita dekati lagi gitu kan. Itu kalau secara tersirat sebenarnya. Karena kalau misalnya ya aku ngomong tadi pondoknya kan bukan cuma tempat untuk istirahat. Kalau di sawah mungkin tempat untuk naruh ke jerami gitu kan. Ai. Mana pucuk jerami ya. Siapa tahu mentang amal gue cuy. Nanti jelas full. Ada full movie. Ada full movie. Itu. Kalau kata aku sih, kalau dari aku itu sih untuk pesan-pesan. Anton. Anton. Rahmat. Kalau dari kau contoh. Untuk kesan. Sehat selalu, murah rezeki, sehat selalu, murah rezeki. Oh, itu untuk Alhamdulillah. Kesan. Alhamdulillah. Sehat selalu, murah rezeki, sehat selalu, murah rezeki. Al-sodako, wa-sodako. Itu untuk kesan. Untuk pesannya, dimanapun tempat tinggalnya, El Pondok, Bebelak, tempat ceritanya. Waduh. Tio. Itu dah Tio. Ya, Tio umberin Tio. Pilih baik tadi. ya, Tio. Tio, sehat selalu. Cuman caknya kau ni tak tahu sih, Beh. Kalau pondok ini namanya pondok Bebelak. Enggak tahu. Tak tahu ni kan kau. Pondok, Tio tahu tak? Tahu. Tahu kan? Nah, Tak tahu. jadi sampai nama ini sebenarnya pondok Bebelak. Oke. Pondok Bebelak ini diangkat dari sebenarnya bingung. Cak Uji kau tadi kan Iya. banyak sebenarnya pondok nih. Pondok-pondok apa bae segala macam Iya. kan, uang podcast di pondok. Tapi pondok ini namanya Pondok Bebelak. Nah, ngapa baca Pondok Bebelak? Waktu itu pada saat itu bingung nak ngasih namanya apa. Jadi Mas Pondok weh. pondok Pegang ya. Pondok weh. Ayah aku dia mana pondok ya kan. Banyak wong pai ke pondok ini tidak tahu gitu. Jadi pada saat itu di generasi pertama ada kawan opik. Adik aku nomor 4 itu galak sering main ke rumah. Ais namanya. Jadi Ais itu dia nih sering pakai baju Bebelak.
Bebek Dia oren itu. iya bebek oren. Susu. Iya, dia tuh beli susu gratis baju. Oh, oke. Jadi tiap hari ada di story dia tiap hari aku scroll ya. Selama 7 hari ya, seminggu itu. Pakai baju bebelak terus, sehari semalam. Nah, itulah. Mungkin ada tuh just style mungkin. Nah, itulah gitu. Beli kodian galau. Akhirnya, itulah. Kutanya lah kan penasaran. Puja aku kawan di baju ini terus ya aku deh. Iya kak, aku nih banyak beli susu ini. Yo. Jadi baju ini aku banyak juga. Yo. Nah, mikir-mikir, sering lewat. Iyalah namanya pondok bebelak. Itu filosofinya. Lah kan. Dari sejam kita cerita, ternyata filosofi pondok tuh dan nama kepanjangannya ada di Susu. susu. Bukan, ada di kostum. Kostum. Yang dipakai kebetulan yang jualnya susu tadi. Ah. Tapi sama tulisan bebelaknya itu, tulisan yang pastinya itu. Sebenarnya kan BEBELACK. ELAC ya, bebelak. Iya, yang asli ya. Yang asli ya. Cuman generasi pertama dipleset lah kan, karena kalau bebelak nian itu merek susu. Iya, Jadi ditambah brand. lah kak, bebela CK. Ah. Nah, di generasi terakhir ini ganti lagi, bebeluk. Tapi tetap bacanya bebelak. Oke, Iya, iya. hanya ganti U, ganti U. Hanya ganti U. Jadi lah sudah beberapa generasi. Jadi alhamdulillahnya taruhlah ini generasi penyempurnaan generasi yang bisa kita sebut generasi yang berhasil. Wah. Di bebelak tadi, bebeluk tadi. Bebeluk tadi, bebeluk ya. Oke. Itu kira-kira. Jadi dari itu mungkin aku yang taruhlah diomong sering duduk sini tuh kadang kan melamun ya. Kadang aku lagi DBA nih. Dan tak selamanya pondok ini nih ada uang yo. Kadang kan kamu lagi sibuk walau kan. Aku tuh kadang ngerasa juga, gila ya budak nih kemana wae kan. Kadang lagi DBA nih. Aku pernah cuti sebulan. Oh, cuti sebulan pernah, Isan pernah juga cuti. Lagi mengejar cintanya kan. Sam juga kan. Yo. Pernah juga cuti dan budak-budak yang lainnya. Kadang aku tuh manggung kan. Wah, ya aku budak nih. Kalau itu kan. Berarti kau pernah ngerasa merindukan kehadiran anggota di sini? Iya, pernah. Itu cak mana lah cak? Ah, part 2 beda. Part 4. Oh, iya. Filosofi ini. Oh, kerinduan. Kerinduan. Aduh. Masuk akal. Kerinduan seorang owner. Udah berarti tema next lagi kerinduan gue. Mengatasi kerinduan gue. Template aku jadi ini ya. Ayo, ya. Penyakit. Cuman serius itu boleh ditaruh di kerinduan keempat ada untuk kita bahas, tapi sebelumnya aku nak sentil dikit. Ya aku cak mana? Baca ngucapin terima kasih lah sama kawan-kawan. Karena kalau nak dipikir-pikir ya tak. Kau di mana sih rumah kau? Mata merah. Banyak satu. Kau di mana yuk? Talang betul. Kau di Gandus. Ujung Palembang. Ibarat Ujung Galuh ya tak? Ibarat ke Indonesia. Kalau turis tuh main ke Bali. Nah ini Bali juga. Ibarat. Iya. Ngancep taunya Bali ngancep lah ke sini. Setelah kita ngucapin terima kasih, dedikasi ya bahasanya. Bahasa ini Intelektual ya. bahasa kita kuliah dulu ya. Iya, intelektual ya. Intelektual ya. Dedikasi kawan-kawan tuh untuk kadang kan sekedar ngopi ngeteh kan. Aku ngasih rokok yang rokok kan. Cerita balik ke rumah minimal walaupun belum ketemu jawabannya hati tuh lah lega aja itu. Ketemu jawabannya. Iya. Kadang kan iya udah sesimpel itu gitu tuh cak. Misalnya ada baper cinta ada. Banyak istilah yang bahas. Baper cintaan tuh nak diselesaikan dengan sehari. Paket aduh berapa 3 paket saat. Pakai cuman ada aduh. Berapa bilang paket? Ada tuh, Bu. 2 paket. Paket premium dan paket ekspres. Mantap. Oh, tiga. Premium mantap sama ekspres. Nah, Oh, kalau itu aku pernah masuk di paket apa itu ya? Pernah aku terjun langsung dalam perpaketan itu. paketan itu. Iya. Pernah aku. Iya banyak itu Iya, sih. Itu mungkin aja dimasukin ya, Dak. Iya. Ekspat lah. Ekspat, Dan juga paket itu dimulai gara-gara generasi kedua. Generasi kedua ya, berangkat dari keresahan kawan-kawan. Berangkat dari keresahan Yang kawan-kawan. bingung Satu ada, saja. yang bingung nak milih. Oh, bukan. Ayah aku nih, nah ini, ay rugi nih, lemak sekali beli paket jatuh. Tanggung kan? Tanggung. Ada 3 pilihan. Pada saat itu belum ada paket. Pada saat itu
Masih Atau ini yo. ini buku-buku. Iya, buku ada. 1001 cara cinta. Menaklukkan hati wanita. Iya, 1001 menaklukkan hati wanita. Eksklusif. Eksklusif itu. Cuma Media Cak media. belum ini gitu ya, berarti belum terlalu belum terlalu efektif ya. Iya. Makanya diadakan paket tadi ya. Bener, paket itu. Sama lah Cak kita ini apa? Nah, apa lu kuliah ada SMA. Lulus ditawari lah kan. Kalau kamu nak masuk Unsri, nak masuk ini, kamu ambil paket ini benar untuk belajar. Nah, iya. itulah juga paket-paket TO mantap. TO itu ya. Iya. Mantap apa tuh? Express. Express Express, Premium. premium, express mantap. Nah, bimbel bebelan. iya. Lagi kita undang lah, ada. Siapa yang pernah ngambil paket-paket. Boleh sih, boleh sih. Itu kasih testimoni. Eksklusif itu. Sebenarnya udah harus ditentang itu kok. Mungkin salah satu buyernya tuh ada kehadiran kan di sini. Iya, masuk akal. Banyak lah. Jadi kawan-kawan, ya kalau owner tadi berterima kasih, kami juga sebagai pendatang dan pengunjung di sini mengucapkan terima kasih kepada owner karena tak banyak kawan yang punya rumah dan menyediakan ruang untuk baik itu diskusi, baik itu ekspresi, Meloisasi deh. dan baik itu puisi, dan baik itu apa San? Ilustrasi. Nah itu apa? Dan baik itu, Edukasi. nah itu. Satu kata untuk pondok. Satu kata. Mantap. Mantap. Oke. Satu kata untuk pondok. Satu kata. Iya. Satu B. Satu kata tak cukup untuk menceritakan ini semua. Asik. Tapi aku bisa ngomong pondok. We are open. Jempol. Hah? Keren. Keren. Aman Sam? Anton? Satu kata untuk pondok. Berdiri. Berdiri. Closingan. Satu kata untuk pondok. Udah baca, kalau owner udah baca satu kata. Waduh. Kata-kata hari ini. 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 Kau mbek bisa di dapur. Kau belah hati aku isinya pondok. Aduh. Waduh. Nanti bawa apa? Peribahasa. Peribahasa. Cuman ada artinya itu peribahasa itu. Tapi ada yang lakukannya juga. Cak, apa? Air susu di bas air tuba itu. Bukan Air Jordan. Red. Jordan mahal ya Jordan. Jadi Apa lagi? penutup. Closing. Closing. Apa lagi? Oh, tadi yang nak ditutup pun kita lupa. Satu kata. Closingan ada dia apa? Oh ini be. Quotes be. Oh Quotes dari kita be. Bukan untuk pondok. Iya. Salah satu tadi kan untuk pondok. Untuk umat Untuk umat. Untuk umat. Masya Allah banget. Kalau be kamu nak bikin highlight kan, bikin apa? Apa klip-klip kan? Oh iya. Klip-klip pakai lagu lagi. Klip Klip be. boleh. Oke. Mungkin dari kesan dulu be. Dari aku. Dan janganlah kamu berkata-kata kepada orang tua. Oke. Itu kuat sama kutipan dari ayat suci. Ayat suci. Boleh kamu cari di surah Al-Isra. Cari deh ayatnya. Biar kamu baca Al-Quran. Masya Allah. Kawan-kawan. Yuk. Tio, Iya. Iya yuk. Yuk. kalau air hujan turun menimbulkan genangan, paling tidak kita turun bercengkrama dan membuat kenangan. Was. Kenangan lagi. Lagi-lagi. Lah banyak ini sudah di spill ini nih. Betul ini. Aduh. Caknya asik. Asik ya. Anton. Asik ini. Anton, Untuk dari aku. Nothing change the future. wow, apa tuh? Alukar. Ya lah. Ya, udah sering kasih tahu kan. Iya, iya. Ganti. Aku ngambil kutipan dari seorang tokoh juga. Ialah bermimpilah setinggi langit. Hmm. Maka kemungkinan
kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Wow. Trit. Wow. Ada kan kau susah ya, untuk ditebak. Wow. Tepuk tangan dulu, guys, ya. Terakhir dari owner. Terakhir. Tidak berguru, tidak berjimat. Doa ibu yang paling hebat. Kelas King. Kelas King. Oke. Mungkin episode pondok ini bakal terus berlanjut, guys. Cuman kalau dijingkat dari sini sih udah sejam setengah ya. Ya. Tidak terasa, lagi-lagi tidak terasa waktu di sini nih. Lagi-lagi. Iya, lagi tidak terasa nih. Wal asri. Demi waktu. Demi waktu ya. Oke. Jadi mungkin kita bakal lanjutkan konten-konten di pondok, guys. Cuman kita tidak tahu kan, mungkin peminat viewers kan pengen jadi mana kan. Dan mungkin konteksnya kita ngobrol-ngobrol ini atau bahas yang lebih menyeluruh kan. Mungkin kan pondok kan kata yang tahu kan. Yang sekitar yang tahu kan. Mungkin kalau kalian ada ide-ide lain silakan drop di kolom komentar dan tunggu podcast selanjutnya. Dan next podcast itu bakal menggairahkan lah kira-kira. Daerah kan sih. Sangat itu. Ini kayaknya ya yang tadi Yang tadi ya. Poin yang lagi hype di pondok merindukan. tentang Kerinduan. Kerinduan. Tentang kerinduan baca ya. kerinduan ya. Iya, karena kan banyak kan tentang kerinduan kan bukan tentang hubungan Iya kan. sih, oke sih. Bisa dikaitkan dengan percintaan ya. Dan milu tadi ya. Dan kehidupan. Iya. Jadi nantikan kawan-kawan di episode selanjutnya, nantikan kami semua bersama dan jangan ngerasa sendirian karena selalu ada teman baik di pondok. Oke. Masa di depan. Oke, thank you. guys. Iya. Thank you. Thank you. Thank you. 3, 2, 1, go.